Dalam perjalanan hidup, seringkali kita bertanya, mengapa sesuatu yang tampak buruk terjadi pada kita? Kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam sang pencari ilmu dan Nabi Khidir alaihissalam sang guru rahasia, sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82, mengajarkan bahwa tidak semua yang tampak buruk, benar-benar buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa dikenal sebagai nabi pilihan. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam ceramah ke Bani Israel. Ada yang nanya, siapa manusia paling berilmu di bumi? Dengan kejujuran, Musa menjawab, saya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menegur dan menyingkap bahwa ada seorang hambaku di pertemuan dua laut yang ilmunya lebih luas dari yang kamu tahu. Namanya Khidir. Nabi Musa alaihissalam yang haus ilmu langsung berkata, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut untuk bertemu dengan dia yaitu Nabi Khidir alaihissalam, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 60. Lalu, Nabi Musa alaihissalam menempuh perjalanan mencari Nabi Khidir alaihissalam, merendahkan hati, dan memohon untuk belajar darinya. Singkat cerita, beliau ketemu Nabi Khidir alaihissalam di tempat bertemunya dua laut. Nabi Musa alaihissalam meminta, bolehkah aku mengikutimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 66. Nabi Khidir alaihissalam menjawab, sungguh kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Quran Surah Al-Kahfi ayat 67 hingga 68. Nabi Musa alaihissalam menjawab, insya Allah kamu akan mendapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 69. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, baiklah, tapi ada satu syarat. Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 70. Yang berarti Nabi Khidir alaihissalam bersedia, asalkan Nabi Musa alaihissalam tidak bertanya sebelum seluruh rahasia dijelaskan. Ujian sabar pun dimulai. Ujian pertama adalah, Nabi Khidir alaihissalam melubangi perahu milik orang miskin. Mereka naik perahu milik orang miskin. Tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam melubangi perahu itu sampai akan tenggelam. Nabi Musa alaihissalam langsung kaget. Dalam pandangan Nabi Musa alaihissalam, itu tampak seperti kerusakan dan kezaliman, sehingga beliau langsung memprotes dan bertanya kepada Nabi Khidir alaihissalam, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Quran Surah Al-Kahfi ayat 71. Nabi Khidir alaihissalam mengingatkan dan berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Quran Surah Al-Kahfi ayat 71. Nabi Musa alaihissalam pun minta maaf dan berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Quran Surah Al-Kahfi ayat 73. Kemudian tibalah saatnya ujian kedua, yaitu Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Maka berjalanlah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam keduanya, hingga berjumpa dengan seorang anak muda, maka Nabi Khidir alaihissalam pun membunuh anak muda itu. Sekali lagi, Nabi Musa terguncang dan tak mampu menahan diri. Nabi Musa alaihissalam kaget lagi dan berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar. Quran Surah Al-Kahfi ayat 74. Nabi Khidir mengingatkan lagi dan berkata,
Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Quran Surah Al-Kahfi ayat 75. Nabi Musa alaihi salam pun berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan untuk berpisah dariku." Quran Surah Al-Kahfi ayat 76. Terakhir, ujian sabar yang ketiga. Dinding yang roboh ditegakkan kembali dengan gratis tanpa imbalan apapun. Ketika mereka Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan, hingga ketika keduanya sampai di sebuah negeri yang enggan memberi jamuan, kemudian mereka mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu Nabi Khidir alaihi salam pun memperbaiki dinding yang hampir roboh tanpa meminta imbalan apapun. Lagi-lagi, Nabi Musa merasa heran dan berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Quran Surah Al-Kahfi ayat 77. Akhirnya, Nabi Khidir alaihi salam pun berkata, "Inilah saatnya perpisahan antara aku dengan engkau, tetapi aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya." Quran Surah Al-Kahfi ayat 78. Yaitu tentang apa rahasia di balik tiap kejadian yang telah mereka lalui. Kemudian Nabi Khidir alaihi salam mulai menjelaskan satu persatu. Ujian sabar yang pertama adalah tentang perahu yang dilubangi. Nabi Khidir alaihi salam berkata, "Adapun perahu yang dilubangi itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang akan merampas semua perahu-perahu yang bagus." Quran Surah Al-Kahfi ayat 79. Kalau dilubangi, perahunya tidak akan diambil dan pemiliknya masih selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dengan cara merusak terlebih dahulu. Kemudian ujian sabar yang kedua adalah tentang anak kecil yang meninggal dibunuh. Nabi Khidir alaihi salam pun menjelaskan, "Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran." Quran Surah Al-Kahfi ayat 80. Kelak jika besar akan menjadi sumber kedurhakaan bagi keluarganya, terutama kedua orang tuanya. Kemudian Nabi Khidir alaihi salam menghendaki, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak kafir itu dan lebih menyayangi kedua orang tuanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 81. Kemudian ujian sabar yang ketiga adalah tentang dinding yang diperbaiki tanpa meminta imbalan apapun. Nabi Khidir alaihi salam pun menjelaskan dan berkata, "Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di negeri itu, yang di bawahnya tersimpan harta amanah untuk dua anak yatim itu, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keternagan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya." Quran Surah Al-Kahfi ayat 81. Semua itu dilakukan agar kedua anak yatim itu dan hartanya terlindungi hingga usia dewasa. Semua ini bukan kehendak Nabi Khidir alaihi salam, melainkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran dari kisah ini begitu mendalam. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh melampaui nalar manusia. Sabar sungguh berat, sebab kita tak pernah tahu akhir cerita. Dalam mencari ilmu pun, adab dan kesabaran menjadi kunci. Jangan tergesa menilai sesuatu dari permukaan saja. Bisa jadi, yang kita kira musibah, justru adalah rahmat tersembunyi. Marilah kita berdoa, sebagaimana doa Nabi Musa, "Rabbi zidni, ilma warzukni fahma." Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambahkanlah untukku ilmu dan anugerahkanlah aku pemahaman.
Semoga kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam ini menanamkan sikap sabar dan rendah hati dalam hati kita, serta keyakinan bahwa kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali datang lewat cara yang tidak kita sangka.